Berkisah tentang lahirnya mutiara kekacauan yang dibagi menjadi dua oleh Dewa Agung. Mutiara roh berwarna biru penuh energi roh, sedangkan satunya bola iblis penuh energi jahat. Seharusnya dalam waktu dekat bola iblis mendapatkan petaka langit, tapi karena ulah Shen Gongbao, kedua bola itu bereinkarnasi menjadi Neza, putra seorang kesatria, dan Aobing, putra Raja Naga. Inilah kisah mereka melawan murka langit untuk merubah takdir. Karena suatu kejadian, Neza dan Aobing menjadi bentuk roh. Di sini mereka akan dibuatkan tubuh fisik dengan teratai oleh Tawis bernama Tai. Neza anak yang emosian dan selengean, beda dengan Aobing yang tenang dan sabar. 你刚才是不是洗了鼻涕？哎呀，不是一问，搞快散你会儿得。 Mereka berhasil melakukan langkah pertama. Kini waktunya pembentukan tubuhnya oleh Om Babi. Dengan hasil yang bagus seperti Nutrijel, itulah dasar tubuh mereka. Lalu tiba-tiba datang dua kesatria yang tak lain adalah orang tua Neza. Ternyata desa mereka yang bernama Centang sedang dalam keadaan waspada akan serangan Shen Gongbao. Jiwa bocil Gen Alpha Neza berulah yang ingin menjadi lebih tampan dan hasilnya 肩背俊美秀气，阳刚硬朗，傻子，他 langkah terakhir pun dimulai. Seperti dukun bayi, Tai membantu melahirkan tubuh Aobing dari teratai. 天生火象，须以离火断刀。 Lalu tiba-tiba ada prajurit yang memberitahu kalau ada Shen Gongbao terlihat di laut sendirian. Aobing ingin membantu tapi dilarang Tai karena tubuhnya belum padat sepenuhnya. Banyak sekali prajurit yang menjaga di dinding pelindung Centang. Ayah Neza mengira Shen Gongbao sendirian, ternyata dia bersekongkol dengan beberapa Raja Naga. Meskipun ada sedikit pertikaian dalam kubu kaum naga, mereka memanfaatkan keadaan itu untuk bisa kabur dari tempat mereka dikurung. Menggunakan cakar Ratu Naga Laut Timur, Shen Gongbao membuat celah di sekitar Centang agar para monster bisa menyerang desa itu. Bahkan ada yang sampai menyusup ke tempat Tai. 龙族已经把他们放了吗？有定海锁路上，我等甘向全马。终于出来了！ Pertarungan sangat brutal, para monster yang banyak dan tak mudah dikalahkan membuat para prajurit kewalahan melawannya. Sialnya, Shen Gongbao menyadari ada sesuatu di tengah desa lalu menghampirinya. Tak diduga ternyata Shen Gongbao adalah guru Aobing. Melihat Neza dalam teratai, Shen Gongbao ingin membunuhnya. Awalnya dia tak bisa menembus sihir pelindungan mereka, tapi dia memanggil 3 pemimpin naga untuk membantunya. Lalu penguasa Raja Naga bernama Aoguang merasakan aura anaknya dan dia pun datang dengan bentuk rohnya. Beberapa saat kemudian, Neza berhasil keluar dari teratai dengan tubuh fisiknya. Karena dipaksa menggunakan kekuatan besar, tubuh Aobing masih lemah, akibatnya tubuhnya mulai hancur. Ada ide gila dari Tai, yakni Neza berbagi tubuh dengan Aobing, tapi hanya bisa 7 hari saja. Tai berencana mendapatkan obat ajaib Reparo di Istana Yusin tempat Sekte Chan. Shen Gongbao meragukannya karena tidak mungkin mereka mau menghidupkan seorang anak naga. Tapi dia memberikan pendapat agar Neza mencoba ujian kenaikan sebagai murid Sekte Chan karena hadiahnya mendapatkan keabadian dan memilih satu benda ajaib di brankas istana. Awalnya usulan ini ditolak, tapi untungnya ada Aobing dalam tubuh Neza sehingga tidak perlu menggunakan kekuatan iblis agar tidak diburu Sekte Chan. Ayah Neza menolak dan tetap mematuhi aturan. Dia orang yang selalu positif thinking, membuat budak akan posisi Aobing dan Neza. Hal itu ditentang Aoguang karena tak tahu apa-apa. Dia juga mengancam jika dalam waktu 7 hari Neza tidak berhasil, maka desa Centang akan diserang habis-habisan. Aoguang menyerahkan urusan tempat itu kepada Shen Gongbao.
Sebelum berangkat, Neza berpamitan dengan keluarganya sekaligus para warga desa Centang. 饭后可得记得刷牙呀。我不是忙就好了。你说什么？没啥，拥抱。哎，都看着。 Neza berangkat dengan Taiyi menunggangi babi terbang menuju Sekte Chan. Dalam perjalanan mereka menyempatkan untuk berlatih agar Neza dan Aobing bisa berbagi menggerakkan tubuh. Nyatanya itu sangat sulit. Kemudian Taiyi memberikan pil tidur agar Aobing bisa sepenuhnya menggerakkan tubuh Neza. Itulah rencana mereka agar tidak ketahuan. Beberapa waktu kemudian mereka tiba di depan gerbang wilayah Sekte Chan. Mereka juga melihat ada rombongan murid Sekte Chan yang memburu para siluman, dipimpin oleh murid terbaik yang bernama Diro. Lalu akhirnya mereka tiba di istana Yushin dengan bertemu dewa bernama Wuliang. Ternyata Taiyi dan Wuliang adalah rekan. Taiyi menyampaikan niatnya ingin mengikut sertakan Neza dalam ujian kenaikan. Tiba-tiba Neza terbangun karena efek obat tidurnya habis. Seperti biasa perilakunya selengean dan bertantang bertenteng. Kemudian Neza diantar perempuan bernama Krana menuju toilet. Karena kecerobohan Neza, pakaian Krana sobek yang membuat Neza harus menuju toilet sendirian. Lalu Neza pun tiba di toilet. Tapi toilet itu agak unik, sepertinya bukan toilet ya. Dan setibanya kembali di tempat berkumpul, 你说你是不是有福之人呐、这次甘露的味道。 sementara itu, di dekat perbatasan desa Centang, mengawasi Centang, Shen Gongbao melatih dirinya bersama para bawahannya. Lalu datanglah ayah Neza yang meminta agar diizinkan keluar desa untuk membeli barang persediaan dan obat-obatan. Shen Gongbao tak mengizinkannya meskipun yang meminta dari pihaknya juga. Tiba-tiba ada bawahan Shen menangkap mata-mata, tapi ternyata dia adalah adiknya Shen yang bernama Xiaobao. Dia disuruh ayah mereka mencari Shen. Dia menagih janji kakaknya jika dia sudah besar akan diajak ke istana Yushin. Sepertinya dulu Shen adalah murid Sekte Chan. Ayah Neza membantu Shen dengan mengaku kalau Shen sedang menjaga desa Centang dari serangan monster. Karena keadaan yang kurang tepat, Shen meminta adiknya untuk pulang dulu dan terpaksa dia berbohong kalau akan melakukan promosi 12 Dewa Emas. Agar tidak sedih, Shen memberi adiknya pil untuk membantu latihannya di rumah. Merasa tertolong, Shen mau membantu ayah Neza untuk mencari obat-obatan untuk prajurit dan warga desa. Di sisi lain, tepatnya di markas para siluman marmot menjadi ujian pertama Neza, yakni membasmi mereka. 能降妖来会作诗，开开，烧你们来！ Neza langsung menantang ketua marmot itu. Waktunya Aobing yang beraksi menggunakan kekuatannya. Melihat itu, ketua marmot ketakutan. Tapi sialnya, efek obat tidur cepat selesai habis dan membuat Neza digeprek dan obatnya jatuh ke makanan marmot. Terpaksa dia memakan itu. Tapi karena Neza muntah, efeknya pun hilang. Dia dihajar habis-habisan karena tak bisa menggunakan kekuatan iblisnya. Sampai Neza pun pingsan tertimpa batu. Inilah saatnya. Para siluman itu kabur melihat bos mereka yang dihajar. Lalu Diro pun memerintahkan murid-murid yang lain untuk menangkap para siluman mamut itu. Ujian pertama Neza berhasil, walaupun sebenarnya Aobing yang berhasil, tapi justru malah Neza yang petantang petenteng. Kemudian mereka pergi ke altar untuk melihat 6 bintang sejajar yang hanya terjadi 10 tahun sekali. Dan ketika hal itu terjadi, mereka bisa menggunakan altar itu untuk menghubungi dewa yang lain sejauh apapun itu. Dan mereka di sana berniat melakukan pertemuan bersama. Bahkan termasuk Taiyi yang bukan dewa emas ikut di sana. Mereka di sana membahas persiapan perang dewa yang akan segera terjadi. Mereka berniat mempersiapkan kekuatan untuk hal itu. Dengan usaha Dewa Wuli yang memurnikan 9.000 obat yang akan dibagikan ke semua dewa emas dan disalurkan ke muridnya. Lalu mereka membahas akankah ada sesuatu ancaman yang lain. Diro berpendapat kalau naga laut timur bisa mengancam.
Meskipun naga itu membantu menjaga para siluman agar tidak keluar dari lubang neraka, Diro tetap percaya pada dirinya kalau mereka bisa berkhianat jika dibiarkan. Akan tetapi, dewanya yang lain juga menolak kalau mereka tidak boleh berbuat apa-apa tanpa adanya bukti kejahatan yang jelas. Sebelum pertemuan ditutup, para dewa memberikan kesempatan kepada Neza untuk berbicara dengan kakak-kakaknya yang menjadi murid dewa lain, mumpung ada kesempatan. Mendengar itu, Neza menjadi gugup dan takut kalau kakaknya akan mengejeknya dengan tampilan buruknya. Meskipun Aubing memberi semangat, tapi kenyataannya memang begitu. Karena hal itu, Neza memaksa Aubing agar menggantikannya berbicara kepada kakaknya. Setelah selesai, Aubing sedih karena teringat akan saudaranya. Kakak Neza mengatakan kalau mereka menyesal tidak bisa melihat adiknya selama ini dan ingin membantunya kalau dia membutuhkan sesuatu. Sembari bercanda, mereka sedikit merenung akan pengorbanan orang tua mereka demi menjaga anaknya. Meski dunia melihat mereka sebagai orang yang tidak baik, meski mereka monster dan iblis, mereka bertekad untuk menjadi dewa agar tidak membebani orang tua mereka. 你是阳，我是魔。能救了你，我们一定要得道成仙，不再战长期。成了仙，才能堂堂正正的活下去。说这个。 Keesokan harinya, waktunya ujian kedua di air terjun kenaikan. Di sana ada banyak siluman yang masih muda berlatih dengan guru mereka yang juga seorang siluman. Dan seperti biasa, Neza datang dengan gaya Ultraman-nya. Dikira sang guru memujinya karena kehebatannya, ternyata Neza malah kena roasting akibat penampilannya yang seperti itu. Tapi Neza lebih tertarik dengan ucapan guru kalau bisa merubah penampilannya dan dia pun malah berguru padanya. Neza tak mau berlatih keabadian, dia hanya ingin bisa mengubah tampilannya agar lebih tampan. Tapi karena sang guru tidak mau menjawabnya dan terus merosting dan menjelekan Neza, Neza kesal dan ingin menantangnya. Dengan obat tidur, Aubing pun yang akan menghajar guru itu. Mereka sangat lihai bertarung di atas batang bambu itu, akan tetapi... 跟我走！20身体能化成电流，传导到任何位置。 Awalnya Aubing ditekan oleh guru itu karena teknik kilatnya. Lalu Aubing pun menunjukkan kekuatan esnya. Sialnya sang guru menggunakan mantra pemanggil hujan yang akan membuatnya bisa menggunakan kemampuan kilatnya dengan sangat mudah. Tayu pun menyuruh Aubing segera menyelesaikannya. Hampir saja Neza dan Aubing tewas, tapi karena guru Salfok dengan pasukan Sekte Chan membuat Aubing bisa menyerang balik dan membebaskan diri, meskipun Aubing tidak berniat memenggal tangannya. Guru dan muridnya itu pun dikepung oleh pasukan Sekte Chan, namun guru itu justru memerintahkan muridnya untuk meletakkan senjata untuk menghormati anggota Sekte Chan, karena merasa mereka bisa menjadi lebih baik jika masuk istana Yushin. Lalu tiba-tiba Xiaobao datang. Ternyata guru itu adalah ayahnya dia dan Shen. Lalu... Diro ingin membunuh Xiaobao, tapi Aubing menghentikannya dan tak perlu berbuat sekejam itu. Shin berpindah ke desa Centang. Atas bantuan Shen, pasokan persediaan dan obat-obatan berhasil diisi kembali. Lalu ayah Neza ingin berterima kasih dengan mengajak Shen dalam suatu perjamuan. Mereka makan-makan santai di atas benteng sambil mengobrol. Memang pada dasarnya pendapat ayah Neza dan Shen bertentangan. Keadaan menjadi lebih tegang karena Shen yang sudah berusaha berbicara dengan baik, tapi ayah Neza yang memaksakan pendapatnya kepada Shen meskipun ada benarnya juga. Tak lama, tiba-tiba ada bawahan Shen membawa adiknya yang terluka. Shen terkejut saat bertanya adiknya mengatakan kalau ayahnya diserang pasukan Sekte Chan. Dan tangan ayahnya yang putus karena ulah Aubing yang membuat Shen sangat marah. Berpindah ke Neza, mereka telah kembali ke istana Yushin. Niatnya ingin bertemu Dewa Wuliang, tapi dia sedang memurnikan pil. Karena waktu mereka tinggal 2 hari, Neza langsung ingin memulai ujian yang terakhir melawan Ratu Siluman. Lalu tiba-tiba ada bawahan Taiyi yang melapor kalau desa Centang dalam bahaya. Saat tiba di desa, keadaan sudah sangat mengerikan. Seluruh desa dan orang-orang tertimbun lava. Di sana Neza sangat khawatir dengan keorang tuanya dan mencari mereka. Lalu dia menemukan helm pelindung milik ibunya.
Neza sangat sedih mendengar kabar buruk Dewa Wuli yang datang menyelidiki. Diro menemukan ada bekas cakar naga di sana. Mereka menduga itu adalah ulah cakar naga pembelah langit yang membawa lava itu ke sana, dan atas arahan dari Raja Naga, yakni ayah Aobing. 不会错，就是他们！ Neza tak terkendali, dia pergi ke Ratu Siluman untuk segera menyelesaikan ujiannya. Dewa Wuli yang memanfaatkan kesempatan itu untuk memburu para naga tanpa diskusi dengan dewa yang lain. Aobing berusaha membantu menenangkan Neza, tapi itu tak berhasil. Semua emosinya keluar atas apa yang terjadi pada keluarganya. Sementara itu, sang Ratu Siluman sedang sibuk menghibur dirinya dengan cermin ajaibnya. 你说真话，我反而不生气。真千里呢？不是，百里呢？不是，十里，三里除了我，根本没其他人。我也是女的。 Lalu setibanya Neza di sana, dia menyerang dengan membabi buta. 这种做啥都是要娘我的。 Meskipun terkena ledakan sebesar itu, siluman batu masih belum meningsoi. Untung saja Taiyi membantu menangkap siluman itu dengan harta miliknya. Tubuh Neza hampir saja tidak kuat menahan efek dari serangan yang dikeluarkannya. Tak hanya itu, melihat yang terjadi, Diro agak curiga kalau itu bukanlah kekuatan Neza. Apalagi elemen es dan api yang bertabrakan serta energi iblis yang memancar dari Neza. Dengan mengancam siluman batu, Taiyi berhasil meyakinkan Diro atas yang terjadi sebelumnya. Mereka pun kembali ke istana Yushin untuk pemberian hadiah. Neza diberi mantra kenaikan oleh Dewa Wuliang. Sekarang Neza telah menjadi salah satu dewa dari Sekte Chan. Lalu Neza juga diajak pergi ke tempat berangkas istana untuk memilih hadiah bonus setelah kenaikannya. Tanpa pikir panjang, Neza langsung memilih obat Reparo. Setelah itu, Dewa Wuliang dan pasukan Sekte Chan bersiap untuk membasmi para naga menggunakan harta istana, yakni tungku permunian. Sebelum ikut bertempur, Neza ingin kembali ke desa dulu untuk membuat ulang tubuh Aobing. Obat Reparo sangat ampuh dan memberikan energi kembali pada teratai di desa. Neza memperingatkan Aobing kalau tidak perlu ikut ke istana naga karena mengganggu saja. Dan ketika bertemu setelah itu, mereka adalah musuh bukan teman. Niat Aobing ingin menyusul Neza, untungnya Taiyi menangkapnya agar segera bisa dibuatkan tubuh baru. Tepat di tengah lautan di atas istana naga, Dewa Wuliang mengeringkan air di sekitar segel naga. Aoguang merasakan sesuatu dan dia pun keluar untuk memeriksa. Saat bertemu Wuliang, ada keanehan. Aoguang mengira Wuliang telah mengetahui identitas Aobing di tubuh Neza. Dan dia tak tahu kalau para naga menghanguskan wilayah centang. Dewa Wuliang akan membunuh klan naga atas kejadian itu. Aoguang langsung marah kepada 3 naga yang ditahan dan meminta penjelasan, tapi mereka malah beralasan. Karena keadaan darurat, para naga yang lain membantu Aoguang untuk menahan segel agar Aoguang bisa ikut berperang. Saat menyerang Wuliang, Aoguang dihadang oleh murid Wuliang. Ternyata mereka siluman yang menyamar. Sedangkan di dalam segel, 3 naga memprovokasi siluman di sana agar membobol segel untuk bebas. Sedangkan para naga lainnya berusaha menahan sekuat mungkin. Pertarungan semakin brutal. Para naga dibuat kewalahan oleh siluman yang menerobos dan juga Aoguang yang menyerang dengan sekuat tenaga agar bisa menyerang Wuliang. Tapi saat menyerang lagi, Aoguang dihadang oleh Neza. Neza ingin balas dendam. Dia menyerang dengan sangat ganas meski di dalam air. Senjata permurnian semakin merusak wilayah segel, bahkan berusaha mengurung mereka semua di dalamnya. Melihat itu, para siluman lari gonjang-ganjing untuk kabur dari tempat itu. Sialnya, tungku pemurnian sudah menyatu kembali dan berhasil mengurung para siluman. Dengan semburan api Uchiha, Neza berhasil mengalahkan Aoguang. Sekarang keadaan para siluman semakin berbahaya. Karena kekuatan Neza tadi, identitas aslinya sebagai iblis diketahui Wuliang, tapi dia tetap memihaknya. Wuliang berusaha memurnikan semua siluman itu. Neza yang termenung teringat masa kecilnya bersama sang ibu.
Lalu tiba-tiba orang tuanya benar-benar datang. Ternyata mereka masih hidup. Neza sangat terharu mengetahui itu. Ternyata yang menghanguskan centang bukanlah Aoguang, akan tetapi ternyata selama ini yang merencanakan hal buruk adalah Dewa Wuliang. Awalnya Shen Gongbao dimanfaatkan, tapi sekarang dia dihianati oleh Dewa Wuliang dengan menyerang mereka bahkan keluarganya. Nampak di luar seperti orang suci, tapi di dalamnya seperti iblis. Dan sekarang tiga naga itu berusaha ingin bergabung dengan Dewa Wuliang untuk membalas Aoguang dan membayar dengan menjadi babu. Dewa Wuliang memanfaatkan itu untuk menghanguskan centang dengan lava. Orang-orang desa yang tak bersalah menjadi korban di hadapan oknum dewa itu. Wuliang tidak membunuh bawahan Taiyi agar ada yang melapor ke istana Yushin yang tak tahu kejadian sebenarnya. Orang tua Neza diselamatkan oleh Shen dan bawahannya dengan dijadikan batu agar tidak mati terpanggang. Sedangkan Shen melawan para naga dan siluman lainnya sendirian. Wuliang menangkap para siluman juga bukan untuk dijadikan baik, tetapi dileburkan agar menjadi obat keabadian. Orang tua Neza berusaha mengungkapkan kebenaran dan bisa mempengaruhi murid Sekte Chan. Akan tetapi tidak ada murid Wuliang yang memperdulikan hal itu. Aobing berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Neza juga membantu Aobing. Tapi dengan cakar langit yang dibawa Diro, dia memanggil tiga naga untuk membantu mereka melawan Neza dan Aobing. Pertarungan itu sangat sengit. Bahkan Taiyi dan orang tua Neza membantu dan mereka tetap kewalahan melawan kekuatan naga dan bawahan Wuliang. Lalu Neza dan Aobing menggabungkan kekuatan untuk membutakan musuh. Benar saja, taktik itu berhasil dengan baik mengelabui dan menyerang musuh dengan menyamar untuk memanfaatkan keadaan ricuh itu. Sementara itu, Wuliang berhasil menyalakan api sejati di tungku pemurnian yang membuat para siluman sedikit demi sedikit terbakar. Aobing dan Neza berusaha menyerang Wuliang, akan tetapi Neza dan Aobing diberi kutukan penusuk jantung oleh Wuliang. Taiyi dan orang tua Neza pun ikut ditangkap bersama mereka. Mereka kesulitan untuk melepas dari kutukan itu karena tertusuk 1000 duri membuat tubuh mereka cedera jika digerakkan. Nasib buruk, Aobing, Neza dan orang tuanya akan dimasukkan ke dalam tungku permurnian. Sekarang mereka semua terjebak di dalam. Mengetahui kebenarannya, Aoguang membantu melepaskan ikatan orang tua Neza. Aoguang juga melepaskan segel yang mengikat siluman lainnya untuk menawarkan balas dendam kepadanya sebelum meningsoi. Di sisi lain, Taiyi berusaha menyadarkan Wuliang akan tetapi pikiran Wuliang sudah termakan oleh kekuasaan yang membuat hatinya buta. Bahkan dia mengakuinya sendiri. Sedangkan para siluman sudah mulai menjadi obat keabadian. Aoguang mengajak semua siluman untuk memfokuskan energi untuk bertahan selama mungkin. Akan tetapi, Ibu Neza sudah tidak kuat menahan panas itu dan hampir tidak sadarkan diri. Menurut Aoguang, Neza tidak akan mati karena asal api bola iblis dan api sejati itu sama. Kemudian avatar Wuliang muncul di dekat mereka. Wuliang menawarkan Neza agar memakan pil pelupa dan sebagai imbalannya orang tua Neza akan dibebaskan. Sebenarnya Neza mau, tapi ibunya langsung membuang pil itu dan memaki Wuliang. Orang tua Neza sudah hampir tidak kuat lagi. Mereka memberikan wasiat kepada Neza dan Neza tahu maksud orang tuanya. Neza hanya tidak ingin mati sia-sia dan berusaha demi mereka. Tapi orang tuanya tidak akan bisa hidup tenang jika Neza mengorbankan dirinya. Di akhir waktunya, Ibu Neza ingin memeluknya untuk terakhir kali meski menyakitkan. Dia memberikan semangat kepada Neza untuk tetap hidup. Terlihat beberapa flashback masa kecil Neza bersama orang tuanya dulu. Neza hanya ingin menyelamatkan orang tuanya, tapi karena kutukan membuatnya tidak bisa melakukan apa-apa. Dan kemudian
Melihat ibunya yang menjadi obat, dengan segenap hati dan kekuatannya, Neza memaksa dirinya keluar dari 1000 duri dalam dirinya. Meskipun hal itu sangat menyakitkan dan membuat tubuhnya terpotong-potong, Neza tak memperdulikannya. Akan tetapi, tiba-tiba tubuh Neza bersatu kembali. Ternyata api samadhi memberikan kekuatan Neza untuk membentuk tubuh yang sempurna. Neza mengamankan ibunya. Kemudian Neza menyelamatkan Aubing dari kutukan itu menggunakan apinya. Mereka berdua mencoba untuk menerobos keluar dari tungku pemurnian itu menggunakan kekuatan api samadhi. Wu Liang berusaha menahannya dengan seluruh kekuatan tongkatnya, termasuk para murid sekte yang hinggap di atas pohon itu. Neza dan Aubing hampir tak kuat melawan. Untung saja semua siluman bersatu dan memberikan seluruh tenaga mereka mengangkat segel untuk merobos. Semua hati telah bersatu melawan penindasan yang tidak adil. Meskipun banyak dari mereka mulai melebur menjadi obat, semangat juang mereka tak luntur demi meraih kebebasan untuk hidup. Dengan semua itu, akhirnya mereka berhasil menerobos keluar bersama dan menghancurkan tungku permurnian. Kini waktunya keadilan ditegakkan. Perang antara siluman dan sekte Chanmu dimulai. Wu Liang memperlihatkan wujud aslinya yang mengerikan. Aksi tawuran itu sangat brutal, tak ada ampun bagi siapapun. Dengan kekuatan pohonnya, Wu Liang berhasil menjebak Aubing dan Neza. Akan tetapi, Neza dan Aubing berubah menjadi lebih kuat lagi dan membebaskan diri. Dengan pukulan yang bertubi-tubi, Neza terus memukuli Wu Liang sampai babak belur. Wu Liang mencoba memberi tawaran, tapi itu semua tak ada gunanya. Mereka mengacak-acak Wu Liang dan berusaha melawan langit yang semaunya sendiri. Dengan skill ultinya, Neza mengakhiri perlawanan Wu Liang. Sialnya, dengan bantuan 3 naga pemberontak, Wu Liang dan para muridnya berhasil kabur. Di mana kini Neza dan Aubing akan berpisah karena Aoguang akan memimpin para naga bersembunyi di dalam lautan. Aubing sempat mengajak Neza untuk bergabung karena identitasnya sudah terbongkar, tapi Neza menolaknya karena ingin melawan. Meski dewa dan siluman berada di jalan yang berbeda, Neza tak menyerah untuk mencoba merubah takdir. Mereka pun berpisah di benteng centang. Namun, saat dalam perjalanan menuju persembunyian, melihat Aubing yang khawatir, Aoguang meminta maaf karena terlalu egois memaksa Aubing mengikuti jejaknya. Kini dia membebaskan Aubing untuk memilih jalannya sendiri. Aubing sangat senang mendengar hal itu. Aubing pun menghampiri Neza kembali. Kini jalan perjuangan mereka masih terus berlanjut. Pelajaran dari film ini adalah jangan mudah menyerah meraih sesuatu sebelum kamu mencobanya, dan hargailah sesuatu selagi masih ada, karena jalan hidupmu adalah pilihanmu. Film ini mendapat nilai IMDb 8,1, menurut Cinema pantas mendapat nilai 9. Terima kasih telah menonton. Jika suka beri like dan subscribe agar tidak ketinggalan film lainnya. Capcus!